tak peduli siapa yang akan terluka nantinya. Ia hanya ingin menjadi bagian dari lelaki yang dicintainya. Siapa sangka sosok yang dulunya begitu indah karena kesederhanaan berubah hanya karena mawar yang begitu mempesona. Akan kuhancurkan bunga yang selama ini kau cintai. Bagaimanapun, aku lebih indah daripada sebuah mawar yang menjijikan. Sebentar lagi akan kupastikan kau akan mencintai bunga yang selama ini kau bandingkan dengan bunga mawar yang begitu menyakitkan. Tak lama kemudian ada notifikasi masuk di gawainya. Di sisi lain, Rani mendapatkan pesan dari ayahnya yang menyuruh agar wanita itu pulang. Rani menurut karena ia sangat menyayangi ayahnya. Ibunya telah meninggal ketika ia masih kecil. Untuk itu, apapun yang ayahnya perintahkan, tak pernah sekalipun wanita itu menolak. Setelah sampai di rumahnya, Rani terkejut melihat ada mobil sedan yang terparkir di halaman rumahnya. Wanita dengan paras cantik itu tak tahu siapa pemilik mobil tersebut. Yang jelas, keluarganya tidak memiliki mobil mewah itu. "Assalamualaikum," ucap Rani setelah masuk ke dalam rumahnya. "Waalaikumsalam." Rani menyalami, kemudian memeluk ayahnya tanpa menghiraukan dua orang laki-laki yang sedang duduk di hadapannya. Rani menoleh ke sumber suara. Wanita dengan balutan jas putih itu terkejut melihat laki-laki yang lengkap dengan baju kokoh berwarna putih. Rambutnya hitam tebal, tertutup rapat dengan peci hitamnya. Tampan, itulah kata yang pertama kali ia ucapkan dalam hatinya. Sedangkan kedua orang tuanya tersenyum simpul. "Silakan, duduk dulu, Nak." Rani duduk bersebelahan dengan ayahnya. Ia masih tak paham maksud kedatangan dua orang asing di hadapannya. Seingat wanita itu, ayahnya tak pernah memiliki teman seorang kiai ataupun ustadz. "Perkenalkan, dia Ustadz Zaki, calon suamimu." Mata wanita cantik itu membulat sempurna. Wanita pemilik kulit putih menganga, mata yang sedari dulu hanya menatap sinis dan pada akhirnya membulat sempurna. "Nak, kenapa melamun?" sahut Arman melihat putri kesayangan itu sedang bergeming resah. Apa? Calon suamimu?" ujarnya gugup. Lalu wanita cantik yang masih mengenakan jas putih itu memberanikan diri menatap wajah laki-laki yang katanya akan menjadi calon suaminya. Tak disangka Ustadz Zaki pun ikut melihat ke arah wanita yang ada di hadapannya. Pandangan keduanya bertemu. Secepat kilat Rani menunduk, sedangkan lelaki itu beristighfar dalam hati. "Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu, ya Allah." Pak Burhan yang melihat putranya sedang memikirkan wanita yang belum halal baginya, langsung menepuk pelan pundak anaknya yang sudah berumur 28 tahun. "Sabar, belum halal.
bisiknya pelan. Zaki tersadar dari pandangannya. Astagfirullah. Baiklah, tujuan kami datang ke sini ingin melamar putri Bapak Haris untuk menjadi istri anakku. Zaki Abdillah, ucap ayah Zaki mantap. Sementara itu, Zaki hanya menunduk sambil mendengar ucapan ayahnya. Bagaimana, nak? Apakah kamu bersedia menjadi istrinya Zaki? Tanyanya penuh dengan harap. Rani bisa melihat ada binar kebahagiaan yang terpancar dari wajah laki-laki yang sudah banyak berjasa dalam hidupnya. Maaf ya, Rani belum siap menjadi seorang istri. Rani menjawab setenang mungkin. Wanita itu tak mau jika darah tinggi yang diderita ayahnya kambuh. Maksud kamu apa, Rani? Kembalilah lelaki itu berucap dengan intonasi yang agak keras. Rani menunduk, tak berani membalas ucapan ayahnya. Jawab Rani. Belum selesai sang ayah melanjutkan ucapannya, tiba-tiba tubuhnya ambruk. Kedua orang laki-laki itu membantunya. Rani memeriksa denyut nadi sang ayah melemah. Wanita itu panik. Sesegera mungkin ia meminta agar ayahnya dibawa ke rumah sakit. Air matanya keluar. Hanya penyesalan yang datang menghampiri. Ayah, maaf, sesalnya dalam hatinya. Setibanya di rumah sakit, wanita itu terus memikirkan bagaimana keadaan sang ayah. Berulang kali ia mondar-mandir menyesali ucapannya, hingga tak lama wanita itu terduduk lemas di ruang tunggu. Ayah, maafkan Rani. Maaf. Zaki yang melihat wanita itu sesenggukan menangis berjalan mendekat. Ini, pakailah, ujarnya, seraya memberikan sapu tangan miliknya. Wanita itu diam, tak menghiraukan panggilannya. Lelaki itu menghela nafas. Jangan menangis, sambungnya lagi. Rani menoleh sekilas. Kenapa? Sahutnya pelan sambil mengusap air matanya. Air matamu terlalu berharga untuk itu. Kembali ia menyodorkan sapu tangannya. Ambillah, hapus semua air matamu. Rani menerimanya dengan perasaan yang tak menentu. Terima kasih, ucapnya pelan. Zaki tersenyum tipis melihat wanita itu menerimanya. Bolehkah aku duduk bersebelahan denganmu? Tanyanya pelan sembari menjatuhkan bobot tubuhnya. Sebenarnya aku juga keberatan menerima perjodohan ini. Lelaki itu menjeda ucapannya. Tetapi aku tak mau orang yang paling berjasa dalam hidupku kecewa akan keputusanku. Untuk itu, apapun akan kulakukan demi membuatnya bahagia. Lelaki dengan balutan pakaian kokoh itu menatap sejenak ke arah ayahnya. Pak Burhan mengangguk akan keputusan bijak putranya. Zaki mengambil sesuatu dalam saku celananya. Ada sebuah kotak kecil berwarna merah. Bisakah kau melihat ke arahku sejenak? Pintahnya lagi dengan penuturan kata.
selembut mungkin. Siapa disangka, bismillah, aku Zaki Abdillah ingin melamarmu menjadi istriku, Rani Fitriana. Bersambung.